Baik, sekarang kita akan ke video berikutnya, yaitu tentang penilaian di dalam kurikulum 2013. Penilaian dalam kurikulum 2013 ini akan menjadi hal yang penting karena kamu akan tahu apa yang dinilai dari materi yang sudah kamu dapatkan itu. Di akhir pembelajaran atau di akhir semester atau di akhir tahun, penilaian pasti dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau sekolah. Baik, dalam kurikulum 13 ini penilaian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah nilai pengetahuan, yang seperti yang di video yang pertama tadi, yaitu ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Jadi penilaiannya pun dari 3 hal tersebut. Untuk pengetahuan yang dinilai mungkin bisa dari PR, dari tugas, ulangan, kemudian penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Itu untuk nilai pengetahuan. Sementara yang berikutnya adalah nilai keterampilan, yaitu biasanya kalau pelajarannya Pak Agus, bahasa Inggris itu dari praktek. Ya, praktek di depan kelas, membawakan sebuah cerita, atau menceritakan suatu hal, atau berdialog, praktek dialog, bercakap-cakap dengan temannya, itu akan menjadi nilai keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah nilai sikap. Nilai sikap ini dinilai dari perilakumu selama proses belajar mengajar di dalam kelas terhadap teman-temanmu dan gurumu, dan juga sikapmu selama di luar kelas, misalnya pas jam istirahat, pas upacara, pas di ruang guru, dan sebagainya. Itu untuk penilaian. Jadi ada 3. Jadi di rapotmu nanti ada 3 nilai, itu nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Itu untuk penilaiannya. Jadi kira-kira kurikulum 2013 seperti itu sekilas saja. Jadi yang Pak Agus berikan tadi dari pertama sampai saat ini itu adalah proses belajar mengajar kurikulum 2013 ketika masa normal, ya. Berarti bukan masa pandemi corona. Kalau pandemi corona seperti ini, ya tentu saja berbeda karena pelajarannya lewat WA, grup, atau online, atau bahasa yang lain adalah daring. Jadi yang Pak Agus berikan tadi materi kurikulum 13 ini jika atau dilaksanakan pada saat kondisi normal, bukan pandemi corona. Itu sekilas mengenai kurikulum 2013. Kemudian materi tambahan untuk hari ini adalah tentang mengenal belajar di SMP, karena belajar di SMP tentu saja berbeda dengan di SD. Apa sih perbedaannya? Tentu saja banyak sekali, ya. Karena SMP itu besar, kelasnya lebih banyak, otomatis ruangannya lebih banyak. Jangan sampai nanti kamu sampai kelas 7 mau naik kelas 8 belum tahu ruang guru yang mana, ruang TU yang mana. Kantin, kalau kantin pasti tahu, ya, cepat tahu kalau kantin. Atau mungkin ruang kepala sekolah yang mana, itu harus tahu. Kemudian selain ruangnya lebih banyak, jumlah siswanya pun lebih banyak. Jadi kalian nanti akan berteman atau berinteraksi dengan banyak teman di sini, di SMP ini. Kemudian jumlah mata pelajarannya juga lebih banyak. Jadi jangan samakan dengan di SD, kamu juga sudah menjadi anak SMP. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang pasti berbeda. Di SMP, gurunya itu masing-masing hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Sementara di SD, satu guru itu bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Misalnya gurumu di kelas 6 dulu mengajarnya bahasa Indonesia, bisa mengajar juga IPA, matematika, IPS, PPKN, dan lain-lain. Tapi kalau di SMP hanya satu pelajaran. Guru satu yang mengajar satu. Ketika ganti pelajaran ya akan berganti guru yang lain. Jadi nanti dimungkinkan dalam sehari itu bisa berganti 4 mata pelajaran. Sehingga gurunya pun yang masuk ke kelasmu 4 guru yang berbeda. Jadi jangan dianggap kalau guru yang pertama atau yang pagi jam pertama itu selesai terus keluar, itu tandanya sudah istirahat. Tidak, ya. Itu tandanya ganti jam pelajaran. Sehingga guru yang pertama keluar diganti guru yang kedua dengan mata pelajaran yang berbeda. Jadi kamu jangan keluar kalau memang belum saatnya istirahat. Kemudian jadwalnya juga berbeda, jadi lebih banyak. Nanti setelah ini kita langsung ke cara membaca jadwal untuk SMP. Ya, ini Pak Gus beri contoh, ada jadwal di hari tertentu untuk kelas 7 saja ini, ya. Pak Gus potong kelas 7 saja. Jadi ini hanya untuk kelas 7 saja. Kemudian
yang harus kamu perhatikan adalah di jadwal di SMP ini memakainya kode. Ya, ada angkanya, ada hurufnya ya. Seperti ini angka, huruf dan angka. Caranya bagaimana? Nanti akan kita pelajari bersama. Contohnya ini, untuk membaca jadwal kamu harus melihat jamnya, jam keberapa. Contohnya Pak Gus kasih contoh sekarang kelas 7A. Ini ya, Pak Gus lingkari kuning ini 7A. 7A jam pertama dan jam kedua itu pelajarannya apa? Kita lihat di sini. Kita urutkan ke sini adalah C6. C6 itu pelajaran apa ya, Pak? Kita lihat C6 di sini kodenya C dan 6. C di sini adalah kode gurunya. Coba kita lihat ke bawah, ke tabel yang bawah. Ini ada huruf B, C, D ini. A itu biasanya Bapak Kepala Sekolah ya, Pak Jasmani dan seterusnya. Sekarang kita lihat C6. C itu di bawah sini kodenya adalah C adalah Pak Pangat. Ini ya, yang Pak Gus kuning ini Pak Pangat. Pak Pangat berarti mengajar apa? Ya mengajar pelajaran 6, C6. 6-nya apa? Kita lihat yang sebelah kanannya. 6 itu adalah kode mata pelajaran IPA. Nah, ini Pak Gus kuning lagi, IPA. Jadi C6 itu adalah pelajarannya Pak Pangat, mata pelajarannya IPA. Jadi untuk 7A, jam pertama dan kedua adalah IPA yang diajar oleh Pak Pangat. Demikian seterusnya untuk jam ketiga dan jam keempat kamu bisa lihat sendiri. Nanti untuk tugasnya itu ya. Itu untuk membaca jadwal. Gampang ya. Ada kode hurufnya itu kode gurunya. Sementara angka itu kode mata pelajarannya. Jadi harus kamu cari hurufnya siapa, Bapak atau Ibu siapa, angkanya pelajarannya apa. Gitu ya. Itu untuk membaca jadwal. Nanti akan Pak Gus berikan tugas untuk membaca jadwal juga. Nah, sekarang apa yang harus kamu kerjakan hari ini? Yang harus kamu kerjakan hari ini adalah yang pertama, silakan kamu nanti tulis di bukumu atau di kertas apa yang kamu ketahui tentang kurikulum 2013 tadi yang ada di video pertama dan kedua tadi sampai video yang ketiga ini. Setelah itu kamu tulis sebisamu, kamu tulis harus nulis ya. Nanti setelah kamu menulis, kamu bisa foto dan dikirim ke grup WA di grup WA kelas 7 ini. Kemudian yang berikutnya setelah kamu menulis tentang kurikulum 2013, jadwal yang berikutnya tugas yang berikutnya adalah tulislah jadwal mata pelajaran jam ke-1 sampai jam ke-4 untuk kelas 7A, 7B dan 7C beserta siapa nama gurunya. Tadi kan Pak Gus sudah kasih tahu, sudah bantu untuk 7A jam pertama dan kedua ya tadi ya. Sekarang kamu lanjutkan sendiri 7A jam ke-3, 4, 7B jam 1, 2, 3, 4. Ini pelajarannya apa, gurunya siapa. Dan juga kelas C, 7C 1 sampai 4 ini gurunya apa, pelajarannya apa. Itu yang bisa Pak Gus sampaikan dalam materi pagi ini. Tugasnya jangan lupa dikirimkan atau ditulis di foto dan kirimkan ke grup WA kelas 7 ini, grup MPLS. Batas waktunya Pak Gus tunggu sampai jam 8 malam. Tetapi lebih cepat lebih baik. Itu yang bisa Pak Gus sampaikan dalam materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.